Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai pelajaran hari ini. Di semester yang kedua, kita masuk dalam bab yang ketiga dengan tema relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolahku. Hal pertama, kita akan membahas tentang anak dan pendidikan. Anak merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang memiliki potensi-potensi luar biasa. Sehingga anak-anak memerlukan didikan untuk mengembangkan potensinya dengan sungguh-sungguh. Potensi-potensi itu terdiri dari yang pertama, potensi kognitif atau intelektual. 2, potensi afektif atau moral. 3, potensi spiritual. Dan yang keempat, potensi psikomotorik atau keterampilan. Salah satu sarana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia adalah melalui sekolah. Sekolah sering juga dipandang sebagai lingkungan pendidikan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan orang tua tidak mampu mendidik anaknya sendiri, kemudian menyerahkan sebagian tugas dan tanggung jawab kepada guru yang menjadi pendidik di sekolah. Hal kedua, kita akan membahas tentang 3 pusat pendidikan. Yang pertama, kita membahas pendidikan dalam konteks keluarga. Dalam konteks ini, anak berinteraksi dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain. Ia memperoleh pendidikan informal melalui proses sosialisasi dan edukasi. Yang kedua, pendidikan dalam konteks gereja. Dalam konteks ini, anak berinteraksi dengan seluruh anggota gereja yang berbeda secara umur, tingkat sosial, maupun budaya. Ia memperoleh pendidikan non-formal yang berupa berbagai pengalaman hidup. Dalam konteks gereja, pribadi Kristen dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi jemaat yang sesuai dengan nilai Kristiani dan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, anak perlu didorong untuk terlibat dan menjadi aktivis gereja agar dapat mengembangkan kepribadiannya secara sehat. Yang ketiga, pendidikan dalam konteks sekolah. Dalam pendidikan sekolah, anak-anak memperoleh pendidikan formal, yang artinya terprogram dan terjabarkan dengan tetap baik berupa pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan, maupun sikap terhadap mata pelajaran. Sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ketiga, kita akan membahas relasi antara sekolah dan keluarga. Sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua, terutama ayah dan ibu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, sekolah hadir sebagai mitra dan rekan sekerja yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Jalinan kerja yang harmonis perlu dikembangkan antara sekolah dan orang tua, sehingga orang tua dapat melihat bahwa sekolah hanya merupakan kelanjutan dan kesinambungan pendidikan yang sedang dilakukan dalam keluarga. Alkitab menegaskan bahwa menjadi orang tua adalah tugas mulia
dan merupakan bagian dari rancangan Allah untuk keluarga. Pendidikan anak harus jelas tujuannya, yaitu supaya anak bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam mendidik anak sangat membutuhkan keteladanan. Oleh karena itu, pendidikan yang benar harus berasal, dan berakar dari keluarga. Hal keempat, kita membahas masalah sosial dalam kehidupan keluarga. Terdapat berbagai masalah remaja yang perlu dipecahkan secara bersama antara keluarga, sekolah, dan gereja. Misalnya, meningkatnya tawuran antar sekolah, kriminalitas remaja, hamil di luar nikah, pemakaian narkoba, dan masih banyak lagi. Berkaitan dengan masalah tersebut, rupanya perlu ada kerjasama antara keluarga, sekolah, dan gereja untuk mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan. Hal kelima, kita membahas penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita buka dalam Efesus 4 ayat 11-15. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan yang memberi karunia kepada setiap manusia. Karunia yang diberikan Tuhan tidak sama satu terhadap yang lain. Ada jabatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Meskipun berbeda jabatan, tetapi memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memperlengkapi umat Allah dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, sampai semua umat Allah mencapai kedewasaan yang penuh dalam iman dan takut akan Allah. Sama halnya dengan sekolah dan keluarga. Masing-masing mempunyai kapasitas yang berbeda dalam dunia pendidikan, tetapi memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kedewasaan penuh, yaitu membantu anak-anak bertumbuh secara utuh dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang kedua, kita buka dalam Ulangan 6 ayat 7-9. Dalam ayat ini berisi panggilan untuk mengajarkan iman pada setiap situasi. Oleh karena itu, berbagai kesempatan dapat dipakai sebagai kesempatan untuk mengajarkan iman. Misalnya, saat berbicara, berjalan, makan, dan dalam kesempatan yang lain. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan harus diajarkan secara berulang-ulang kepada anak, sehingga anak memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Puji Tuhan, hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. 2. Sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya, sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. 3. Komunikasi antara sekolah, keluarga, dan gereja perlu terjalin dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan setelah belajar harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.